Berbicara tentang perkembangan SIBA Makassar, Ustadz, tentu menarik untuk mengetahui sejak kapan SIBA Makassar menerima mahasiswa Ustadz, atau akhwat yang awalnya hanya menerima mahasiswa atau ikhwah saja. Ya, jadi tidak pernah dibayangkan ya kalau orang menyaksikan dahulu STIBA yang ada di ujung atau di sudut-sudut Masjid Wahdatul Ummah sampai bisa berdiri megah seperti saat sekarang ya. Makanya kalau orang lihat, mereka bilang ini sudah saatnya menjadi universitas ya. Padahal kalau mereka tahu ini semua hanyalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya, lewat para jalur-jalur muslimin itu. 2 tahun persiapan bahasa, lalu 1 tahun takmili, 4 tahun S1-nya. Artinya setara dengan S1, tapi kalau selesai tidak dapat ijazah ya. Jadi itu maksudnya. Jadi bisa antum bayangkan ya, 7 tahun belajar di STIBA, tinggalkan orang tua, tidak dapat ijazah ya. Apa yang mereka mau katakan ke orang tua mereka. Tapi alhamdulillah berberkah. Bagi kami sebenarnya STIBA Makassar itu adalah separuh dari usia kami ya. Jadi kalau sekarang usia kami sudah, kalau hitungan miladi 52 tahun, 26 tahun itu bersama STIBA ya. Apa yang kita dapatkan dan keberkahan yang kita rasakan semuanya tidak terlepas dari mudah-mudahan ya keikhlasan para perintis-perintis dakwah kita di lembaga ini dan perintis lembaga pendidikan kita di STIBA ini ya. Baik Ustaz, terkait STIBA Makassar yang sudah semegah hari ini, yang kita lihat gedungnya, yang alhamdulillah sangat besar di Manggala ini, tentu seperti Ustaz sebutkan tadi, yang awalnya berangkat dari kegiatan belajar di masjid yang sederhana, di Masjid Wahdatul Ummah. Mungkin bisa diceritakan Ustaz bagaimana proses awal berangkat belajarnya mahasiswa STIBA Makassar yang berawal dari lingkungan masjid, kemudian sampai bisa ke gedung sebesar STIBA Makassar yang ada saat ini Ustaz. Ya. Jadi generasi awal STIBA tahun 1998 ya, kami waktu itu angkatan pertama menerima 30 mahasiswa saja ya. Jadi angkatan pertama itu 30 ya. Sekarang sudah hampir 3.000 ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Angkatan pertama itu 30 orang. Jumlah dosen 6 orang. Sekaligus juga dosen sekaligus penanggung jawab waktu itu ya. Jadi Ustadz kita, Ustadz Ikhwan Mudir, ketua STIBA pertama. Lalu Ustadz Ihsan Senudin sebagai wakil ketua, wakil mudir waktu itu. Jadi waktu awal-awal kita tidak gunakan ketua ya, kita gunakan istilah mudir ya. Jadi peristilahnya pun masih peristilahan bahasa Arab, karena kita belum terikat dengan aturan ya waktu itu. Jadi mudir, lalu wakil mudir awal bagi bidang akademik Ustadz kita, Ustadz Ihsan Senudin. Wakil mudir tsani bidang umum keuangan Ustadz Jahada, dan kami sendiri sebagai bidang kemahasiswaan sejak awal ya. Jadi wakil mudir ketiga Ustadz Rahmat dan Ustadz Ustadz Saiful Yusuf, tenaga pengajar, karena beliau juga dapat amanah di DPP ya. Jadi yang fokus waktu itu ya kami di idara, dan stafnya kalau tidak salah cuma 1 atau 2 ya. Ada staf untuk ya staf yang administrasi dan bendahara. Jadi sangat ramping waktu itu ya STIBA, dan mahasiswanya juga 30 orang saja ya. Ini menjadikan kita berani untuk mendirikan STIBA, dan kalau ditanya mana kampusnya, kita bilang masjid ya. Dan Rasulullah memulai perjuangannya dari masjid ya. Dan ini satu juga awal yang baik ya, awal yang berberkah. Dari jami menuju jamiah nantinya ya. Walaupun sebagian mengatakan lebih bagus jami karena muzakkar, adapun jamiah muannas sudah ya. Dan sudah berubah kadang idealisme setelah dari jami menuju jamiah ya. Tapi ala kulli hal kita mulai dari jamiah ya, sebelum nanti akan jadi jamiah. Kita mulai di sana ya. Jadi karena dia masjid, kita cuma kelasnya itu hanya kita buat hijab atau partisan-partisan untuk menjadi penghalang ya. Jadi nanti
sekat-sekat itu kita buka pada saat mau dilaksanakan sholat berjamaah. Ya. Jadi Masjid Widatul Ummah yang cuma satu tingkat waktu itu, satu lantai, di ujungnya, ya kalau Anda salah ingat, di bagian kanan masjid belakang, ya, itu jadikan kelas, ya, jadikan kelas. Jadi kita sekat pada saat belajar dengan papan tulis seadanya, pulpen dengan spidol. Mahasiswa bangku-bangku kayu, ya, seadanya. Dan setelah itu ya setelah selesai ngajar, selesai belajar, dikembalikan lagi, ya, dikumpul di sana. Namun seiring dengan perjalanan waktu, alhamdulillah ternyata makin banyak peminat, ya. Bahkan ada dari Jawa, ya. Dan di antara hal yang menarik di Stiba itu, sejak angkatan pertama itu ada mahasiswa dari luar negeri, dari Filipina waktu itu. Ini tugas ini untuk mencari beliau di mana sekarang, ya. Zaki Anuk namanya, saya masih sangat ingat namanya, ya. Jadi ini juga kita alhamdulillah satu hal yang tidak pernah kita duga, ada mahasiswa luar negeri. Kita punya berapa mahasiswa luar negeri, tapi ya tidak selalu dalam setiap angkatan, ya. Mungkin sekarang sudah tidak ada lagi, sudah selesai. Lalu ada setelah angkatan berikutnya makin banyak kita terima, dan ada dari Jawa, Kalimantan. Terasa bahwa fasilitas kampus ini tidak memadai. Karena itu setelah melalui berbagai musyawarah kita sepakati bahwa kita harus pindah. Dan akhirnya alhamdulillah dengan izin Allah kita mendapatkan lokasi di Kasih, ya, lokasi di Kasih, di wilayah Kasih, ya, namanya. Dan alhamdulillah di sana ada tanah yang luas, ya. Di sana alhamdulillah bisa didirikan gedung yang permanen, ya, sesuai dengan zamannya waktu itu, dan juga masjid, ya, dan berbagai bangunan lainnya yang sangat layak untuk dijadikan tempat belajar. Dan sebagian waktu itu ditempatkan di Antang, ya, Antang, yang sekarang menjadi kantor DPP. Ya, kami ingat angkatan 1 dan 2 sebagiannya itu ditempatkan sana, ya. Termasuk mungkin kalau tidak salah angkatan-angkatannya Ustadz Kasman Bakri, ya. Angkatan kedua Ustadz Kasman itu. Ya, kalau angkatan pertama yang sekarang masih ada bergabung sebagai tenaga dosen Ustadz Bakhtiar Bahri, Ustadz Fadlan Akbar, itu angkatan pertama itu, yang termasuk 30 orang itu, ya. Angkatan kedua seperti Ustadz Kasman yang Masya Allah sangat berperan juga dalam perkembangan Stiba kelak. Itu kita tempatkan di DPP, dan DPP belum seperti sekarang, masih juga fasilitasnya sangat-sangat terbatas, ya. Jadi bahkan ada rumah-rumah kayu yang kadang ditempatkan di situ, ya, para sebagian mahasiswa kita. Kemudian di Kasih, ya. Kasih ini sebenarnya alhamdulillah, ya, memang sulit mencari tanah yang di wilayah Makassar, ya. Memang komitmen Ustadz kita untuk memulai dakwah itu di ibu kota, ya. Beliau berusaha bilang kita cari tempat yang tetap bisa kondusif dari segi keimanan, kita bisa sterilkan hal yang kita butuhkan, tapi juga tetap di dalam kota, ya. Karena beliau selalu terinspirasi memulai dakwah itu di Ummul Qura, ya, Ummul Qura kota, ya, lalu nanti menyebar ke daerah. Maka dicarilah, dan itu wilayah yang bisa kita dapatkan walaupun ujung, ya, termasuk ujung Makassar dan Goa, ya. Jadi antara Makassar dan Goa. Dan daerah itu sebenarnya daerah yang boleh dikata tidak terjamah, ya. Karena daerahnya itu selalu menjadi tempat menurut berita, ya, menurut informasi waktu itu, ini jarang orang melewati karena ini tempat lewatnya para perampok-perampok atau pencuri sapi waktu itu, ya. Memang ada di sana wilayah dibilang Pamolongan, ya. Pamolongan itu tempat penyembelihan sapi. Nah, itu banyak pencuri-pencuri sapi di situ, ya. Jadi jarang orang mau lewat situ, ya. Mungkin orang tidak pernah berpikir untuk melewatinya, tapi kita tempati itu, ya.
Bahkan juga tempat itu dari dahulu sampai sekarang tempat yang rawan banjir. Ya. Kalau orang lain belum banjir, kita sudah banjir. Orang lain sudah surut, kita belum surut. Ya. Sehingga sebagian asatidzah dulu kadang kalau mau mengajar harus melalui pakai perahu untuk sampai ke sana. Dan sebagian ya Ustadz Jahada termasuk yang tinggal di dalam sana. Ya. Saya waktu itu belum, waktu masih dikasih saya belum tinggal di dalam kampus. Karena waktu itu saya dengan Ustadz Saiful diamanahkan juga di samping Stiba, diamanahkan juga mengajar di Albir di Unismu, sehingga kami pribadi diminta tinggal di kampus Albir. Yang tinggal di dalam kampus Kasih itu Ustadz Jahadah, ya. Maka sering juga beliau kebanjiran, ya. Jadi mahasiswa pindahkan lagi barang beliau. Jadi tempat yang paling tinggi itu di masjid, ya. Banyak kenangan di sana, ya, banyak kenangan di sana. Sehingga mereka teman-teman atau mahasiswa angkatan awal itu biasa dari kamar mereka mancing, ya, dari kamar mereka mancing ikan. Alhamdulillah dapat ikan, ya. Banyaklah cerita di sana, ya. Dan sampai tahun 2001, ya. Jadi sejak 98 di Masjid Wahdatul Ummah. Lalu 99 mungkin ada di DPP sebagian, lalu mulai juga dikasih. Nanti 2001, alhamdulillah kita dapat daerah Manggala ini. Manggala ini yang kita tempati sekarang. Tapi waktu itu baru berapa hektar, ya, masih mungkin cuma 3 atau 4 ya awalnya. Ini terus berkembang alhamdulillah. Dan ini adalah tanah wakaf dari keluarga Kalla, ya, keluarga besar dari Yusuf Kalla atau Fatimah Kalla, jazahumullah khairan. Dan alhamdulillah kita mendapatkan bantuan untuk pendirian bangunan di Stiba dari lembaga sosial yang ada di Saudi, dan juga donatur wakaf dari seorang daiyah yang sangat berjasa di Saudi, Muna Al-Arfaj, ya. Makanya awal-awal bangunan gedung mungkin masih ada prasastinya itu, Muna Al-Arfaj, ya. Bisa antum lihat-lihat itu di asrama lama. Asrama apa yang lama namanya? Asrama Abu Hurairah, ya. Ya, Abu Hurairah. Itu kan asrama kita yang pertama. Kadang asrama, kadang juga kelas, ya. Waktu itu kan antara asrama dan kelas belum terlalu jelas, ya. Karena kondisional kita manfaatkan. Alhamdulillah, dan juga ada 4 rumah yang diperuntukkan untuk para pembina. Dan belum ada masjid. Waktu itu kita hanya gunakan gunakan mat'am sebagai masjid. Ya, mat'am yang sekarang jadi apa ini? Food court di sini mungkin apa? Yang sekarang di kantin, ya. Iya. Itu dulu masjid kita, belum ada masjid yang permanen. Dan alhamdulillah dari sini kita kembangkan. Ini pun awal-awal bagian-bagian depan itu pos penjagaan. Karena tanah ini terus terang tanah sengketa. Sebagian mengklaim, ya. Jadi sebenarnya tanah-tanah ini dulu tidak terperhatikan. Tapi begitulah sebagian orang kalau sudah mulai ramai, sudah banyak melirik, ya, sehingga banyak mengklaim, ya, sampai diperkarakan. Maka generasi-generasi awal yang tinggal di sini sering itu berhadapan, ya, bahkan tidak berlebihan kok, hampir sampai perang-perangan, ya, dengan mereka, ya. Disengketakan di pengadilan itu yang resminya, ya, perdebatannya di sana. Dan yang tidak resminya di sini, ya, mereka datang membawa preman-preman, ya, untuk mau menguasai, meneror, membuat takut supaya kita semuanya pergi. Tapi Ustadz kita mengatakan, ya, ini perjuangan, ya, ini hak kita, ya. Dan dalam Islam kan gitu, ya, kita pertahankan hak. Bahkan man qutila duna mali fahuwa syahid, ya. Siapa yang meninggal dan mempertahankan hartanya dia syahid. Maka generasi-generasi awal itu mahasiswa kita itu masya Allah, ya. Ditambah dengan kader-kader kita yang lain yang kadang membantu. Jadi dulu Stiba ini sering dipergilirkan
ronda ya. Ronda bukan ronda sekedar untuk jaga keamanan waktu sholat secara umum, utamanya yang mau berebut tanah ini. Ya. Cukup lama ya, hampir hingga akhirnya alhamdulillah diputuskan di pengadilan kita lah yang berhak ya. Dan alhamdulillah itu terus mengalami peningkatan sampai nanti alhamdulillah kita mendirikan Masjid Ihsan, kemudian nanti kita dirikan masjid Masjid Anas bin Malik ya. Dan nanti juga apa yang ada sekarang ini adalah hasil dari ya tentu saya taufik dari Allah, kemudian lobby dari Ustadz kita Ustadz Zaitun ke seorang masyayikh ya, masyayikh ulama besar di Saudi, beliau sudah wafat rahimahullah, yang dekat dengan Amir Qatar, Pangeran Qatar. Makanya ini Qatar Charity ya, Qatar Charity. Dan uniknya ini diwakafkan atau dihibahkan ke kita pada saat terjadi konflik Saudi dan Qatar. Nah, ini kita dilema ya. Di satu sisi ini adalah hadiah atau hibah ya dari Qatar, pemerintah Qatar lagi. Di sisi yang lain kita ini kiblatnya ya ke Saudi ya. Artinya ya kita adalah alumni Saudi ya. Namun alhamdulillah bisa berjalan ya, tidak ada masalah. Ya, jadi ini adalah satu yang kalau seandainya bukan karena Allah kemudian para donatur itu, tidak mungkin kita bisa mendirikan bangunan yang megah seperti ini ya, dan tidak tanggung-tanggung ini mendirikan 4 gedung yang permanen, rektorat yang sampai 4 lantai seperti ini ya, bahkan ada juga lantai 5-nya, kemudian gedung kuliahnya, ruang kuliahnya, dan juga asrama 2 ya, asrama untuk di putra, mahasiswa dan putri ya. Dan semuanya juga ada asrama atau gedung perkuliahan Aisyah, itu juga hadiah, tapi bukan dari Qatar, yaitu sebelumnya. Jadi ini alhamdulillah. Dan juga mebelernya juga ya. Mebelernya ini ya, semua fasilitas kursi semuanya ini semua alhamdulillah. Ini rezeki yang Allah datangkan lewat jalur-jalur pada muslimin. Ya, jadi tidak pernah dibayangkan ya kalau orang menyaksikan dahulu istiba yang ada di ujung atau di sudut-sudut Masjid Wahdatul Ummah sampai bisa berdiri megah seperti saat sekarang ini. Makanya kalau orang melihat, mereka bilang ini sudah saatnya menjadi universitas ya. Padahal kalau mereka tahu ini semua hanyalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya, lewat pada jalur-jalur muslimin itu. Insyaallah sangat terharu ini. Ternyata perjalanan Setiba ini penuh dengan perjuangannya Khairul, mulai dari bermula di sebuah masjid hingga akhirnya berpindah-pindah lokasi sebelum menetap di kampus permanen saat ini. Masya Allah. Dan juga melihat tadi beberapa tokoh ataupun pihak yang Ustaz sebutkan dalam kontribusinya dalam pembangunan Setiba, mulai dari tadi donatur dari keluarga Kalla sendiri, kemudian bantuan dari Qatar, juga bahkan asatidzah yang sama-sama bahu-membahu mendirikan Setiba ini. Kita belajar bahwasanya memang gotong royong dan kebersamaan dalam amal kebaikan itu bisa melahirkan sesuatu yang insya Allah memiliki banyak manfaat seperti Setiba yang kita lihat hari ini. Alhamdulillah. Betul sekali Khairul. Ini menjadi bukti nyata bahwa dakwah dan pendidikan Islam bisa berkembang pesat dengan sinergi antara lembaga, masyarakat, dan pihak-pihak pendukung lainnya. Terima kasih banyak Ustaz atas cerita dan yang penuh inspirasi. Baik Ustaz, berbicara tentang perkembangan Setiba Makassar, Ustaz, tentu menarik untuk mengetahui sejak kapan Setiba Makassar menerima mahasiswa Ustaz atau akhwat yang awalnya hanya menerima mahasiswa atau ikhwah saja. Iya Ustaz, karena ini juga penting untuk diketahui bahwa Setiba Makassar sebenarnya institusi pendidikan yang juga di dalamnya ada ikhwan atau laki-laki dan juga akhwat untuk perempuan, karena kadang ada gambaran bahwa Setiba Makassar itu kampus yang pendidikannya khusus untuk ikhwan atau laki-laki saja Ustaz. Mungkin bisa diceritakan sejak kapan Setiba kemudian menerima pendidikan untuk akhwat atau perempuan sampai dengan sekarang. Ya, kami angkatan pertama Setiba Makassar, alumni Madinah, dulu kami beranggapan bahwa
yang menjadi tenaga pengajar ini harus para alumni Madinah. Dan Madinah itu hanya ada mahasiswa, tidak ada mahasiswinya. Pada masa itu ya, cukup lama Madinah gitu. Demikian pula juga di Libya, ya, seperti itu. Maka kami tidak pernah berpikir akan mendirikan suatu saat Stibah Akhwat. Karena persoalan kendala utamanya adalah tenaga pengajarnya. Siapa yang bisa mengajar dengan bahasa Arab yang aktif dan pasif, ya. Karena itu kita hanya membuka kursus-kursus untuk akhwat kita, ya. Karena akhwat kita juga, masya Allah, para muslimah itu semangat belajarnya tidak kalah dengan kaum lelaki. Bahkan kalau kita mau jujur, kadang lebih besar semangatnya daripada antum-antum, ya, para mahasiswa-mahasiswa. Sehingga tahun 2000-an, ya, tahun 2000 kalau tidak salah, kita sudah ada Lajnah Akhwat, ya. Jadi alhamdulillah dakwah kita ini di Wahda ini dirintis sejak dahulu ada ikhwan dan ada akhwat, ya, semangat dakwah. Maka ketika mereka melihat kita sudah dirikan Stibah, para mahasiswa banyak sudah laki-laki yang sudah bisa bahasa Arab aktif, mereka cemburu, ya, cemburu yang positif tentunya. Ghibtah istilah dalam syariatnya. Maka mereka juga minta untuk kita buat kursus-kursus bahasa Arab. Tahun 2000-an dibuat kursus bahasa Arab. Waktu itu belum ada LM, ya, Lembaga Muslimah, belum ada juga MW. Istilahnya dulu kalau tidak salah Lajnah Akhwat istilah. Jadi mereka buat kursus PPBA kalau tidak salah, ya, program persiapan bahasa Arab. Tapi itu awalnya dulu kursus-kursus, ya, menempati satu rukoh di daerah yang Surwa, ya. Jadi masih rukoh-rukoh yang kita manfaatkan. Dan itu juga pernah menjadi lembaga pendidikan cikal bakal yang kursus yang kita laksanakan yang namanya Ihsan Taufik, ya. Jadi kita pernah juga punya Ihsan Taufik untuk ikhwah dan juga untuk akhwat. Kalau Ustadz kita, Ustadz Salahuddin Guntung itu termasuk alumni awal Ihsan Taufik, ya. Itu cerita sebelum ada Stibah, ya. Artinya jauh-jauh semuanya waktu kita mulai membuka kursus-kursus atau mulai belajar bahasa Arab non formal. Akhwat tahun 2000-an, kemudian alhamdulillah berkembang dan terasa, ya, ada semacam desakan untuk juga kita buat pendidikan atau Stibah ini dikembangkan juga menerima dari kalangan akhwat. Dan alhamdulillah itu bisa kita wujudkan, utamanya setelah sebagian akhwat kita telah kuliah di Libya dan selesai dan berprestasi di sana. Mungkin mereka sebagian walaupun waktu cuma sampai takmili waktu itu, ya, takmili. Jadi program bahasa Arab 2 tahun persiapan, lalu takmili, lalu balik. Ya, kita bilang minimal mereka sudah bisa mengajar program I'dad Lughawi, persiapan bahasa. Waktu itu persiapan bahasa 2 tahun, ya. Jadi Stibah ini sempat jenjang pendidikannya sangat lama, ya. 2 tahun persiapan bahasa, lalu 1 tahun takmili, 4 tahun S1-nya. Artinya setara dengan S1, tapi kalau selesai tidak dapat ijazah, ya. Jadi itu maksudnya. Jadi bisa antum bayangkan, ya, 7 tahun belajar di Stibah, tinggalkan orang tua, tidak dapat ijazah, ya. Apa yang mereka mau katakan ke orang tua mereka? Tapi alhamdulillah berberkah, ya. Jadi waktu itu persiapan bahasa kita bilang kita buat untuk akhwat kita. Masalah kendala lagi, masalah tempat, ya. Ustadz kita selalu bilang jangan jadikan kendala, kita kontrak yang bisa dikontrakkan, atau lagi ada yang biasa muslimin yang menyiapkan rukonya. Untuk akhwat pernah terjadi berapa kali perpindahan tempat, ya, di ruko sana, kemudian nanti juga ada di daerah di dekat Cordova, kemudian rumah sakit Wahda ini, rumah bersalin Wahda RB, itu juga pernah menjadi lokasi kampus khusus untuk akhwat, ya. Kami sendiri sempat juga mengajar, ya. Jadi dulu kita juga mengajar langsung akhwat karena masih terbatas tenaga pendidikan. Tentu saja dengan hijab, ya, dengan hijab. Dan di sana juga akhwat tinggal sebagiannya.
Tapi RB dulu dan cukup lama, berapa tahun, itu kata orang menjadi sarang jin. Ya, jadi memang tempat itu kurang diminati, ya, kurang, tidak ada yang mau beli, tidak ada yang mau tempati karena angker, ya, banyak jinnya. Ya, waktu itu kita bilang, insya Allah jinnya lari kalau banyak membaca Al-Quran. Ya, maka akhwat kita tempatkan situ. Walaupun sebagian sempat jadi korban sedikit, ya, sempat ada yang kemasukan apa, ya. Tapi alhamdulillah akhirnya hilang sudah, ya, mudah-mudahan sudah, sekarang tidak pernah terdengar lagi orang-orang yang dirawat di sana dirasuki oleh jin. Sempat kita gunakan itu. Jadi selama ada tempat yang memungkinkan, ya kita manfaatkan. Ya. Sampai nanti akhirnya terus berkembang hingga tahun 2007 kalau tidak salah. Ya, tahun 2007 akhirnya kita pandang resmi bergabung akhwat ke Stibah dan ditempatkan di lokasi belakang masjid itu, ya, yang sekarang juga tempat kuliah. Ini termasuk bangunan yang cukup lama ini, ya, belakang masjid. Mana masjidnya? Iya, iya, oh sana masjidnya, iya. Itu wilayahnya akhwat. Ya, memang sangat riskan karena kita sudah berkomitmen sejak awal. Kampus kita mesti islami, mesti terpisah antara laki dan wanita. Tapi keterbatasan gedung, jadi kan ini agak dekat ini. Tapi kita selalu nasihatkan kepada mahasiswa dan kita semuanya untuk bisa menjaga tetap hijab. Akhirnya alhamdulillah, walaupun sangat dekat, tapi kita tetap itu dijadikan khusus untuk akhwat. Hingga akhirnya alhamdulillah dengan bantuan tentu saya semua taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian donatur-donatur, ya, Ustaz kita dapatkan bantuan dari salah seorang donatur, ya. Maka dibangunlah gedung Aisyah yang sekarang menjadi Aula Aisyah sana, ya. Jadi gedung pertama akhwat yang resmi itu di tahun 2014 kalau tidak salah bisa rampung, ya, bangunannya, ya, belum terlalu lama, ya. Disitulah alhamdulillah akhwat sudah bisa memiliki gedung sendiri, ya. Jadi perjuangan akhwat juga tidak kalah dengan ikhwah, ya. Nikah siap bersabar dengan segala keterbatasan, apatah lagi, ya, dahulu alat-alat yang bisa kita gunakan untuk mengajar tanpa hijab itu sangat terbatas, ya. Mulai proyektor dan sebagainya, ya, masih sangat terbatas, sehingga mungkin transfer ilmu itu tidak sebaik, ya, kepada ikhwah. Namun ternyata dari hasil-hasilnya akhwat tidak kalah juga, ya, dari segi prestasinya, ya. Alhamdulillah, dan ini menunjukkan bahwasanya kita juga memberikan perhatian kepada para akhwat kita. Sebagaimana Nabi kita SAW, ya, ketika beliau awal kali dianggap hanya memberikan taklim kepada laki-laki, ya, dalam hadis Bukhari disebutkan kaum wanita datang khusus kepada Rasulullah, dan kaum lelaki sudah mengalahkan kami dari persoalan ilmu, mereka belajar langsung dari engkau, kami tidak dapatkan kesempatan, buatkan khusus untuk kami juga kesempatan untuk talaki langsung dengan engkau. Rasulullah sepakat untuk buat waktu khusus dan tempat khusus untuk mengajarkan. Ini juga, ya, sebenarnya kita tidak mau kita hanya khusus untuk ikhwah saja, kita juga berikan tempat dan waktu yang pas, yang memadai dan sepantasnya untuk akhwat-akhwat kita. Dan sekarang jumlah mahasiswa dan mahasiswa kita hampir sama, ya. Bahkan seandainya kita tidak mengatur jumlah ini, mungkin pendaftar dari muslimah kadang lebih banyak, ya, mahasiswi lebih banyak daripada mahasiswa, ya. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa sekali, Ustaz. Walaupun agak terlambat dari pendirian tempat belajar untuk akhwat yang tadi mulai di tahun 2000-an, kemudian baru berpindah ke daerah sini di 2007, dan kemudian baru rampung gedung untuk akhwat di 2014 itu. Alhamdulillah kita melihat bahwa betapa besar komitmen daripada asatidzah di Stibah Makassar untuk juga memberikan fasilitas dan juga perhatian yang setara untuk akhwat, sehingga mereka alhamdulillah bisa juga berkembang dan mendapatkan pendidikan ilmu Islam yang sesuai dengan koridor syar'i, dengan pembelajaran yang alhamdulillah dikatakan tadi dengan keterbatasan tapi tetap dalam lingkungan koridor syariat.
Betul sekali Khairul, di era sekarang lagi nih, menciptakan lingkungan kampus yang kondusif dan sesuai syariat bagi mahasiswi tentu menjadi tantangan tersendiri. Tapi Alhamdulillah Stiva Makassar berhasil menjawabnya dengan sangat-sangat baik. Coba Ustaz, penjelasan yang Masya Allah, sangat luar biasa. Alhamdulillah, setelah kurang lebih 1 dekade Ustadz memimpin dan membersamai Stiva Makassar sejak awal tahun 2000 atau secara formal mungkin 2009 sampai dengan 2019 sampai dengan saat sekarang bahkan Ustadz. Mungkin Ustadz bisa menyebutkan momen atau pencapaian di masa Ustadz yang paling diingat atau paling berkesan menurut Ustadz sendiri di Stiva Makassar. Ya, bagi kami sebenarnya Stiva Makassar itu adalah separuh dari usia kami. Ya. Jadi kalau sekarang usia kami sudah, kalau hitungan miladi 52 tahun, 26 tahun itu bersama Stiva. Ya. Jadi Stiva ini sejak tahun 98. Ya. Berarti sudah 26 tahun Stiva. Ya, dan Alhamdulillah kami sejak awal bersama dengan Stiva sampai sekarang. Sebagian asatidzah yang juga membersamai sejak awal akhirnya mendapatkan amanah yang lebih besar tentunya di DPP, ya seperti Ustadz kita Ustadz Rahmat, Ustadz Ikhwan, Ustadz Jahada, Ustadz Saiful, ya yang tinggal dari generasi awal yang terus menggawangi Stiva atau mungkin dianggap tidak terlalu dibutuhkan di luar, cuma cocok di Stiva. Ya alhamdulillah ya awal alhamdulillah kami di Stiva. Dan sebenarnya kami sejak awal hanya mau untuk diamanahkan di mahasiswa saja, ya. Jadi kami cuma mau memberikan ya sebatas yang kami mampu, faedah-faedah membersamai mahasiswa. Karena itu sejak awal kami diamanahkan sebagai wakil ketua bidang kemahasiswaan, ya. Itu terus berlangsung sampai di tahun 2009 itu, ya. 2009, ya. Jadi kesibukan ini pernah Ustadz kita Ustadz Ikhwan setahun, lalu Ustadz Ihsan Zainuddin setahun, kemudian setelah itu Ustadz Yani, ini termasuk yang cukup lama dan banyak perkembangan signifikan yang beliau selama masa beliau. Dan di 2006 Ustadz Yani itu harus ditugaskan untuk menjadi mudir pertama Stiva Royah, ya. Jadi Royah itu sebenarnya adik, ya, atau anak, ya kalau mau dibilang anak, ya. Karena mudir pertama Stiva itu adalah mudir yang waktu itu diamanahkan di Stiva, mudir kita Ustadz Yani. Ya, tapi ada permintaan, ya, untuk di sana butuh mudir, ya, hasil diskusi lama dengan para masyayikh, akhirnya ya kita merelakan, ya. Ustadz Yani sendiri saya sangat ingat di masjid itu perpisahannya beliau menangis ketika harus meninggalkan Stiva karena beliau masih semangat untuk mengembangkan Stiva. Tapi 2006 beliau harus diamanahkan. Dan mudir kedua Stiva Royah itu juga adalah alumni dari Stiva, ya, bukan lagi dosen tapi alumni Stiva, yaitu Ustadz Abdul Munir atau yang dikenal dengan Misbahul Munir, Munir Ahmad. Beliau itu seangkatan dengan Ustadz Kasman Bakri, angkatan kedua Stiva, yaitu yang mudir kedua Stiva Royah. Cukup lama beliau jadi mudir juga sana. Setelah Ustadz Yani pergi, yang menggantikan beliau Ustadz Salahuddin Guntung. Baru 2 tahun Ustadz Salahuddin Guntung diberikan amanah, beliau lulus lanjut ke Riyadh, ya, S2. Maka beliau harus meninggalkan. Setelah itu diamanahkan Ustadz Ilham Jaya. Baru setahun beliau juga lulus di Riyadh, ya. Tidak lagi yang bisa jadi mudir, ya, bukan tidak ada yang bisa, tapi mungkin karena kami dianggap paling tua, ya, paling senior, jadi ya diamanahkan, ya. Walaupun kami sebenarnya secara pribadi lebih suka bersama dengan mahasiswa, ya. Kami sadari keterbatasan untuk menjadi mudir yang harus banyak berkomunikasi dengan pihak luar, ya, dengan berbagai macam kalangan. Kami rasa mungkin kurang pas, tapi amanah diberikan, ya, komitmen setiap kami waktu itu, kader itu siap diamanahkan di mana dan kapan saja, ya, walaupun untuk sesuatu yang mungkin berat baginya. Tahun 2009, ya, waktu itu kami Ustadz Ahmad juga waktu itu, Ustadz Ahmad Hanafi
berangkat bersama-sama dengan Ustaz Salahuddin ya. Waktu itu beliau Ustaz Ahmad Hanaf itu di Stiba juga membersamai di angkatan kedua atau ya angkatan kedua Stiba. Dalam artian ya setahun setelah kami, setelah tahun 99 beliau sudah bergabung dan pernah menjadi wakil bidang akademik juga ya. Tapi waktu itu belum sempat jadi mudir. Beliau bersama dengan Ustaz Solah ya, maka akhirnya kami diamanahkan, tapi dengan komitmen ya, bahwasanya ya di antara hal yang menjadikan kami berat karena kami tidak ingin, karena kesan biasanya orang kalau sudah sibuk di idarah, taklim ya, dakwah di luar itu akan terbatasi, dia akan sibuk di kantor ya. Tapi waktu itu alhamdulillah Ustaz kita Ustaz Zaitun sejak awal mengatakan bahwa kami diamanahkan menjadi mudir, tapi tidak boleh dihentikan taklimnya atau dakwahnya, termasuk tarbiyah. Maka harus ada tenaga-tenaga yang bisa memang membackup yang untuk persoalan idarah dan semacamnya. Dan alhamdulillah banyak dinamikanya dan suka dukanya. Di antara hal yang paling berkesan yang kami rasakan adalah kemudahan-kemudahan yang Allah berikan, ya tentu saja ada saja kesulitan, tapi satu kesulitan pasti ada dua kemudahan, ya begitu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Karena alhamdulillah di masa kami, ya tadi cita-cita akreditasi, ya awal akreditasi prodi, lalu Stiba, itu alhamdulillah di masa kami setelah penantian yang cukup panjang, ya di 2013 itu akreditasi prodi. Itu di masa kami, termasuk juga akreditasi 2018 tentang Stiba itu juga di masa kami. Tentu saja ini ya Allah takdirkan ya dapat di situ. Bukan berarti perjuangan baru pada masa kami, ya perjuangan sejak lalu, ya usaha-usaha itu, tapi Allah takdirkan di masa kami. Dan juga alhamdulillah di masa kami kita mendirikan masjid yang sekarang menjadi salah satu ikon kita yang kita banggakan menjadi pusat dakwah kita, Masjid Anas bin Malik, berkat bantuan tentu saja ya Allah SWT memberikan, memudahkan jalan tangan-tangan para donatur, ada dari masyayikh ya, ada juga dari masyarakat ya, alhamdulillah kita galang sumbangan itu ya berapapun, kemudian juga dari pemerintah ya. Jadi masyarakat kita ini alhamdulillah daerah ini sudah menjadi, boleh dikata ya sudah menjadi basis-basis dakwah kita ya, sehingga banyak dukungan masyarakat. Dan alhamdulillah tidak pernah kita bayangkan punya masjid sebesar ini ya. Wahdah secara umum saja masjid yang paling dijadikan pusat untuk dakwah kita sekarang Masjid Anas bin Malik, yaitu alhamdulillah di masa kami juga bisa kita diberikan itu. Kemudian juga alhamdulillah terus terang ya, walaupun ini sifatnya sangat privasi mungkin bagi sebagian dosen-dosen kita dahulu ya, sebelumnya para ustadz-ustadz kita, para dosen dan termasuk pegawai itu gajinya belum jelas ya. Artinya ada insya Allah gajinya, tapi kapan terimanya belum tahu ya. Istilahnya orang biasa mungkin tanggal 45 ya. Tanggal 45 berarti 1 bulan sudah lewat ya baru dapat. Bahkan pernah kami mengalami masa-masa ketika sulit, 2 bulan tidak terima ya. Jadi memang sejak awal kita komitmen pada asatidzah bahwa kita memang mau berkhidmat ya, apapun ya beratnya ya. Hingga alhamdulillah dengan taufik dari Allah di masa kami ya, utamanya setelah tidak apa-apa mungkin kami sebutkan Ustaz Musriwan ya, kami amanahkan menjadi bagian keuangan ya. Beliau bisa mulai memikirkan dan mengatur itu ya, sehingga alhamdulillah sejak itu sudah mulai sehat ya sistem keuangan. Sehingga kan selama ini kita hanya mengandalkan keuangan yang ada di DPP. Kalau DPP lagi ya, karena DPP kegiatannya sangat banyak,
ya sehingga kadang tidak cukup untuk penyaluran ke istibah ya. Di saat itu ya apa boleh buat ya, kita kadang harus bersabar ya. Tapi alhamdulillah setelah diatur dengan baik-baik ya, kita bisa akhirnya mandiri ya, kita bisa mandiri dan keuangan itu kita bisa atur sedemikian rupa dan alhamdulillah sejak itu hak-hak dari para dosen dan staf ya bisa tepat waktu ya. Walaupun tentu saja masih sangat jauh ya, masa-masa kami itu masa-masa yang boleh dikata sangat jauh dari UMR ya, para dosennya ya, apalagi memang di masa kami sudah komitmen tidak mau menaikkan SPP ya, jadi ditekan sedemikian rupa ya. Jadi itu selalu menjadi komitmen kami. Bahkan pernah ada usaha-usaha untuk mengembalikan istibah seperti yang lalu, digratiskan semuanya. Tapi ternyata memang hal itu sudah boleh dikata syibhul mustahil. Ya. Ala kulli hal, ya itu di antara hal yang berkesan alhamdulillah, karena dengan izin Allah dan taufiknya kesejahteraan dari dosen artinya sudah bisa sedikit membaik, walaupun belum puncaknya ya. Mungkin masa-masa sekarang alhamdulillah Ustadz Ahmad ya bisa menata lebih baik. Tapi sudah ada situ mulai dan juga hal yang kita syukuri dengan bantuan para masyayikh dan juga syekh kita Syekh Rusyud, alhamdulillah di masa kami itu bibit-bibit unggul dari istibah itu bisa kita kirim lanjutkan sekolah ke Universitas Qasim ya. Itu awalnya. Kalau Medina sejak dahulu. Ya, kita pun ini alhamdulillah adalah alumni Medina. Tapi untuk merintis membuka kesempatan kuliah di Saudi selain di Medina itu baru nanti di masa-masa kami kita melepas beberapa kader-kader unggul kita. Yang alhamdulillah saat sekarang sudah umumnya mereka bisa lanjut S2 ya, S2 karena mereka memang betul-betul kader-kader unggul. Umumnya mereka adalah dulu ketua Dema atau apa yang mereka insya Allah yang sampai sekarang masih ada di sana kuliah ya. Mereka terus itu juga ya alhamdulillah di masa kami dan ya banyaklah ya, bukan banyak ya, sedikit ya. Artinya masalah ya kita kembalikan semuanya kepada Allah, semua adalah bantuan dari Allah, kemudian dukungan ya, doa-doa tulus daripada para sivitas akademika Stiba dan juga para stakeholder ya yang sangat mendukung, dan ya semoga Allah berikan balasan yang terbaik ya bagi kita semuanya. Insyaallah mendengarkan tadi penjelasan dari Ustadz membuat haru sekali, dan alhamdulillah sangat bersyukur saat bisa menjadi bagian dari keluarga besar Sivitas Akademika. Alhamdulillah Ustadz. Dan terakhir pemirsa sekalian, sebelum kita akhiri episode kali ini, mungkin ada nasihat Ustadz bagi kami para mahasiswa dan para alumni yang akan berkecimpung dalam dunia dakwah dan pendidikan Islam. Ya, pertama tentunya adalah nasihat untuk kita semuanya, ya nasihat mengikhlaskan seluruh amalan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masalah keikhlasan niat ini terus perlu diperbaharui ya. Mungkin awalnya kita ikhlas, lalu ada masa-masa di mana niat kita melenceng. Karena itu ini yang perlu kita tajdid, bahwa apa yang kita dapatkan dan keberkahan yang kita rasakan semuanya tidak terlepas dari mudah-mudahan ya keikhlasan para perintis-perintis dakwah kita di lembaga ini dan perintis lembaga pendidikan kita di Stiba ini ya. Jadi seperti yang kami sebutkan dulu, kita dirikan tidak ada iming-iming ijazah ya, dan juga mereka yang bergabung tidak kita iming-iming dengan gaji besar dan sebagainya, tapi mereka siap untuk bergabung karena mereka ingin pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat inginkan semangat ini ya tetap ada, dan ketulusan niat ini tetap ada pada seluruh sivitas akademika Stiba, termasuk para anak-anak kita,
para mahasiswa dan mahasiswi calon-calon alumni kelak. Kemudian sebagaimana yang kita juga sampaikan bahwa kita inginkan betul-betul kita bisa manfaatkan keberadaan para asatidzah di sini untuk bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Ya. Di antara hal yang kami lihat dari para asatidzah kita, dan ini selalu kita ingatkan dari waktu ke waktu, bahwa jangan kita hanya mengambil ilmu di kelas saja, ya, karena itu kita akan dapatkan insya Allah ilmunya, tapi keberkahan kadang kita dapatkan justru di majelis-majelis ilmu, ya, di luar kelas, ya. Karena itu kita selalu tekankan para mahasiswa kita yang untuk bisa juga memanfaatkan majelis-majelis yang lain di luar kelas, ya. Syekh Utsaimin diceritakan bahwa beliau itu punya murid-murid, beliau ngajar juga dosen, ya, tapi beliau sendiri merasakan kenikmatan yang lebih besar ketika beliau di majelis-majelis beliau di Masjid Jami, ya, tempat beliau mengajar. Dan situlah yang dikatakan murid-murid beliau yang asli, ya, murid-murid beliau yang dikatakan yang mengambil ilmu beliau. Ini juga kita perlu ingatkan kepada para mahasiswa kita bahwa pelajaran di kelas insya Allah sangat-sangat bermanfaat, tapi jangan cukupkan itu, terus belajar, terus tambah wawasan kita, banyak baca buku, maktabah kita, Masya Allah, maktabah yang tergolong lengkap, dan majelis-majelis ilmu daripada asatidzah juga sangat banyak dan variatif ilmunya dari berbagai macam bidang ilmu, ya, ada, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan hal yang sangat mendasar, persoalan tarbiyah, ya. Persoalan tarbiyah ini, ya, kita hadirkan, boleh dikata tidak banyak lembaga pendidikan yang memiliki program tarbiyah yang mengharuskan semua mahasiswanya untuk ikut. Di sini kita harapkan melahirkan kadar pejuang, seorang penuntut ilmu yang siap juga kelak membagi-bagi ilmunya dengan penuh tekad yang baik, semangat yang besar, dan juga keinginan untuk membagi-bagi manfaat bagi umat ini. Dan memiliki akhlak dan adab. Ya, tarbiyah inilah yang melahirkan adab dan akhlak seorang penuntut ilmu yang hakiki. Karena itu kita sangat mengharapkan hal ini bisa diketahui, ya, bisa diketahui bahwa inilah sebenarnya keinginan kita. Tidaklah kita dirikan setiba kecuali mengharapkan melahirkan seorang alumni yang memiliki kualifikasi seperti yang kita sebutkan tadi. Makanya dalam visi akhirnya kita tuangkan itu. Ya, dulunya belum kita tuangkan, tapi setelah kita mau akreditasi kita tuangkan akhirnya apa yang juga menjadi komitmen dari pembinaan yang ada di Wahdah, melahirkan kader yang mukmin, muslih, ya, lalu mujahid, ya, lalu muta'awin dan mutqin, ya. Ini mudah-mudahan, ya, bisa terwujud pada anak-anak kami, dan kami juga wasiatkan, ya, untuk banyak mengambil manfaat dari generasi-generasi awal, ya. Jadi kita ini diajarkan untuk selalu membaca sejarah, ya, baca sejarah untuk mengambil banyak manfaat, dan untuk kita tahu bahwasanya apa yang kita dedikasikan hari ini mungkin belum seberapa dibandingkan perjuangan orang terdahulu, sehingga kita jangan terkesan terlalu manja, ya, jangan terlalu cengeng, dan ketika kita mendapatkan tantangan harus kita sadar bahwa apa yang kita miliki sekarang sudah jauh lebih banyak daripada apa yang pernah dialami oleh generasi-generasi terdahulu. Tapi mereka telah banyak berkontribusi dan telah banyak memberikan manfaat bagi umat. Seharusnya kita bisa lebih dari itu. Bismillah ta'ala. Masya Allah. Kalau bisa saya rangkum, pertama untuk selalu menjaga kebersihan niat, kemudian memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mahasiswa, kemudian untuk alumni, menjaga kebermanfaatan di masyarakat dengan tarbiyah, dan juga tetap menampilkan akhlak yang indah, dan juga tentu mengambil pelajaran sebanyak-banyaknya dari para pendahulu kita. Yang Masya Allah, saat ini kami rasa sangat berkesan untuk kami pribadi dan teman-teman pemirsa sekalian, ya, dan lebih khusus alumni yang juga sebenarnya pemirsa dari Stiba Podcast ini.
Terima kasih banyak Ustadz atas waktu dan ilmu yang sudah Ustadz bagikan di episode kali ini Ustadz. Semoga Allah selalu memberkahi Ustadz dan Stiba Makassar dan secara keseluruhan umat muslim, serta menjadikan kampus ini semakin bermanfaat bagi Amin, kita. amin. Wa iyyakum. Barakallahu Jazakum khairan pada akhirul dan ya. Insyaallah. Sekali lagi terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Dan terima kasih kepada teman-teman pemirsa yang setia membersamai kita dari sesi awal dan episode di Tiba Podcast, dan para pendengar yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk tetap mengikuti program-program dan episode dari Stiba Podcast, dan insya Allah kita akan menghadirkan tema-tema dan topik pembahasan yang sangat menarik insya Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.